Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bimbel PCC. Oke, kita masih di kimia anorganik ya. Kita masuk di sifat keperiodikan unsur. Apa itu sifat keperiodikan unsur? Sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat yang berubah secara beraturan dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom. Beberapa sifat periodik unsur dalam sistem periodik meliputi jari-jari atom, lalu ada energi ionisasi, lalu ada afinitas elektron dan keelektronegatifan. Ya, kita mulai dari jari-jari atom dulu. Oke. Nah, ini sifat keperiodikan unsur ini tentunya mengacu kepada sistem periodik unsur yang sudah terbaru ya, yang sudah modern, yaitu yang berdasarkan nomor atom ya, bukan lagi berdasarkan nomor massa. Oke, yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom ini merupakan jarak dari inti atom hingga kulit terluar. Nah, dalam satu golongan, berarti dari atas ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar. Tetapi dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil. Ya. Panjang pendeknya jari-jari atom ini ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, jumlah kulit atom ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah kan kulit atomnya bertambah. Betul ya? Sehingga jari-jari atomnya juga bertambah besar. Oke, lalu yang kedua adalah muatan inti atom. Dari kiri ke kanan jumlah kulit tetap, tetapi muatan intinya dan jumlah elektronnya makin bertambah. Hal tersebut mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron pada kulit makin besar, sehingga jari-jarinya akan makin kecil. Jadi kalau kita bikin gambar ya, dalam satu golongan itu kan dia modelnya ini misalnya ya, golongan satu ya, Lina, Kawin, Ruby, CS, Frustasi. Nah, anggap saja di sini ada proton, muatan positif ya, inti atom. Terus nanti ada H, ini di kulit 1 ini atom H. Terus di kulit 2 ini atom litium. Di kulit 3 atom K, Na dulu. Di kulit 4 K dan seterusnya. Ya, kalau kita bikin lingkaran berarti ini lingkaran hidrogen itu yang ini, lingkarannya litium itu yang agak besar lagi, natrium yang lebih besar lagi, kalium yang besar banget lagi. Nah, jadi intinya adalah yang di atas banget ini yang hidrogen ini tentunya jari-jarinya kecil ya guys, kalau berdasarkan inti atom yang di sini yang plus ini. Jadi jari-jari cuma segini. Sedangkan kalau K jari-jarinya dari sini ke sini. Nah, ini lebih besar. Ya, itu jadi kenapa dalam satu golongan itu dari atas ke bawah makin besar ya, gara-gara kulitnya makin banyak gitu. Sedangkan kalau dari kiri ke kanan ya, kalau dari kiri ke kanan atau dalam satu periode ya, misalnya ada di periode 1 kan ada hidrogen sama helium ya. Nah, ini kan mereka dari segi apa ya? Dari segi kulit kan sama. Jadi kalau kita punya inti atom di sini, nah ini hidrogen tuh di sini, helium juga di sini gitu guys ya. Jadi helium juga tempatnya di sini juga sama. Nah, mereka sama lah ya tempatnya. Tapi apa yang membedakan Kak? Jadi kalau aku tulis lagi berarti helium itu juga kayak gini sama persis ya. Yang membedakan adalah muatan inti atomnya. Jadi muatannya kalau kita lihat di sini muatannya anggap saja hidrogen itu 1, helium itu muatannya 2 ya. Ini karena berdasarkan nomor atomnya. Jadi ini muatannya 2 nih guys ya, muatannya ada 2 gitu. Terus ini ini muatannya cuma 1. Nah, elektronnya ini tentunya yang mana yang lebih tertarik, yang mana yang magnetnya lebih kuat? Ya tentunya helium yang lebih kuat magnetnya ya. Kenapa? Karena dia magnet positifnya besar nih gitu. Jadi dia tertarik banget ke arah dalam. Sehingga nanti lingkarannya yang harusnya ini anggap saja lingkarannya kan harusnya kayak gini. Nah, itu helium itu lingkarannya jadi makin mengecil gitu guys. Karena apa? Karena dia ketarik ke arah positif gitu. Ya, itulah kenapa jari-jarinya makin kecil. Oke. Nah, lanjut ke berikutnya yaitu energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Yaitu energi minimum yang diperlukan oleh atom netral dalam wujud gas untuk melepaskan satu elektron.
sehingga membentuk ion bermuatan positif 1 atau kation. Ya. Jadi maksudnya adalah energi ionisasi ini dia berfokus kepada energi yang dibutuhkan oleh atom gitu ya. Untuk apa Kak? Untuk melepas satu elektronnya. Jadi untuk mengion atau melepas satu elektronnya. Dan di sini ada kata-kata dalam wujud gas. Kenapa di sini dalam wujud gas Kak? Padahal kan atom-atom itu kan dalam suhu ruang kan bervariasi, ada yang padatan, ada yang gas, ada yang cairan. Nah, kenapa di sini dalam wujud gas? Nah, ini dalam wujud gas ini supaya energi yang terhitung itu energinya murni untuk melepas elektron saja. Jadi dia tidak terganggu oleh energi lain yang mempengaruhi. Misal energi lain tuh kayak misalnya kalau dia bentuknya cairan itu dia kan ada gaya van der Waals, ada energi ikatan kovalen. Jadi kalau dalam wujud yang selain gas itu seringkali mereka itu ada gaya-gaya lain yang terpengaruh nih gitu ya. Jadi energinya bukan energi yang terhitung itu nanti bukan energi murni dari pelepasan satu elektron, melainkan energi yang digunakan untuk memutus ikatan juga, untuk melepas gaya van der Waals juga. Jadi energinya itu terakumulasi gitu guys ya, kalau wujudnya bukan gas gitu. Jadi makanya pengukuran energi ionisasi ini biasanya dalam teks itu dijelaskan wujudnya itu gas gitu ya. Supaya apa ya? Supaya lebih pengukurannya itu lebih akurat gitu. Jadi real hanya untuk melepas satu elektron saja. Oke. Nah, terus dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi makin berkurang, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasinya makin bertambah. Nah, penjelasannya ada di sini. Dari atas ke bawah dalam satu golongan itu jari-jari atom kan makin bertambah, betul ya? Jari-jari atom kan makin bertambah. Terus sehingga daya tarik inti ya, daya tarik muatan inti positif itu terhadap elektron terluar itu ya makin kecil gitu. Ya kalau kita bikin lingkaran kan ini misalnya positifnya, terus lingkarannya tuh ini misalnya elektron terluarnya di sebelah sini. Nah jarak tarikan ke sini kan ini kan jaraknya jauh banget, jadi gaya tarik menariknya itu lemah gitu loh guys ya. Jadi gayanya itu lemah gitu ya. Gaya tariknya itu makin kecil atau lemah. Sehingga apa? Sehingga elektronnya itu makin mudah lepas. Betul ya? Jadi elektron ini karena nggak yang terlalu kuat ketarik magnet, sehingga dia itu ya gampang lepas gitu ya. Dia gampang lepas ya, sehingga elektronnya itu mudah lepas dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya ya kecil gitu ya guys ya. Karena dia gampang lepas gitu. Jadi nggak butuh effort yang besar, nggak butuh energi yang besar untuk melepaskannya gitu. Oke, beda halnya dengan yang atomnya kecil gini. Elektronnya ini kan pasti terikat kuat banget nih ya, terikat kuat. Jadi kalau dia mau dilepasin itu ya rempong gitu ya. Kalau mau dilepasin ya susah gitu. Karena susah berarti butuh energi yang besar untuk melepaskannya. Ya, makanya itu energi ionisasinya besar kalau jari-jarinya kecil. Oke. Nah, lalu dari kiri ke kanan dalam satu periode daya tarik inti terhadap elektron makin besar. Nah ini sama juga kayak tadi. Kalau yang satu periode itu kan berarti ini besar, yang ke sebelah sininya makin ke kanan kan makin kecil tuh jari-jarinya. Ya berarti yang terikat kuat ya yang di kanan ini. Ya elektronnya ini terikat kuat guys, sehingga apa? Susah lepas ya. Susah lepas berarti energi ionisasinya tinggi. Gitu ya. Makanya di sini ditulis bahwa energi yang diperlukan untuk melepaskannya jadi besar gitu ya. Energi yang digunakan untuk melepaskannya makin besar gitu. Oke, makin besar energi ionisasi maka makin sukar elektron lepas dari atom, betul ya? Jadi kalau energi yang dibutuhkan itu besar berarti artinya elektronnya susah lepas guys ya. Sebaliknya kalau makin kecil energi ionisasi berarti elektronnya makin mudah lepas gitu. Oke, lanjut ke afinitas elektron. Afinitas elektron itu apa Kak? Yaitu besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan ya. Jadi ini besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Jadi ini di sini menarik elektron. Kalau tadi kan
melepas elektron ya. Kalau afinitas itu yang menarik ya guys. Nah, afinitas elektron ini dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Jadi mudah tidak nih atom ini menangkap elektron gitu. Nah, itu ditahunya dari afinitas ya. Semakin besar energi yang dilepas ya, atau ketika afinitas elektronnya itu besar, menunjukkan bahwa atom tersebut ya cenderung makin menarik elektron dan menjadi ion negatif ya. Jadi dia cenderung mudah menangkap elektron. Kalau apakah? Kalau energi afinitas elektronnya besar. Ya, jadi kalau afinitas elektronnya besar menunjukkan bahwa atom tersebut mudah menarik elektron ya. Sehingga dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektronnya makin kecil, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya makin besar ya. Coba kita bikin ini ya, ilustrasi ya. Jadi kalau afinitas elektron ini ibaratnya adalah ada sebuah toko ya. Afinitas elektron itu misalnya ada toko ya, toko yang dia itu kurang peminat gitu. Ada toko kurang peminat. Oke, terus satunya lagi ada toko yang memang udah terkenal dan rame banget nih gitu. Nah, yang kurang peminat berarti dia suka terhadap berarti dia suka terhadap pelanggan, betul ya. Jadi kalau pelanggan ini masuk, dia suka banget nih, bersyukur banget nih gitu. Bahkan pelanggannya dikasih hadiah nih ya kan. Kalau udah rame banget, nah berarti itu toko nggak suka pelanggan gitu. Jadi kalau pelanggan masuk, dia justru yang harus bayar gitu. Oke, jadi maksudnya di sini adalah ini toko ini kan berarti kurang peminat, berarti dia suka terhadap pelanggan. Ini pelanggan ini adalah elektron, berarti ini atom ini kurang peminat nih guys. Jadi dia suka terhadap elektron. Jadi kalau elektron itu menuju ke dia, itu dia senang banget ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi bahkan pelanggannya ini dikasih hadiah gitu, kasih hadiah. Jadi atomnya itu memberikan hadiah ke elektron itu gitu. Karena apa? Karena dia suka kalau ada elektron itu mendekat ke dia gitu, suka ya. Sedangkan kalau atom yang sudah rame, maka ketika ada elektron yang mau masuk, ini dia sebenarnya nggak suka gitu. Ya, sebenarnya ini dia nggak mau gitu, nggak suka. Nah, yang terjadi apa? Jadi yang terjadi di sini atomnya, ini memberikan hadiah. Berarti memberikan hadiah ini artinya afinitas elektronnya itu besar gitu. Ya, jadi atomnya itu memberikan hadiah ya, memberikan sesuatu yang besar ke si elektron. Sedangkan kalau elektronnya itu kalau tokonya udah rame, atomnya udah rame, terus elektron itu mau masuk, berarti ini boro-boro kasih hadiah, betul? Pasti tokonya ini banget guys, kayak sebenarnya mau nolak gitu. Jadi intinya nggak mungkin dia kasih hadiah gitu ya. Maka di sini afinitas elektron itu kecil. Ya, jadi yang terjadi justru bukan dia yang kasih hadiah, ini nggak bakal kasih hadiah, justru pelanggannya yang harus bayar gitu. Elektron ini yang harus membayar ke atom ini supaya dia tetap stay, bisa masuk ke dalam toko gitu. Nggak bakal kasih hadiah gitu ya. Jadi yang nggak bakal kasih hadiah atau afinitas elektronnya kecil ya. Jadi ingat ya, afinitas elektron kecil tuh berarti dia nggak suka gitu. Gak suka elektron, dia nggak suka elektron ya. Kalau afinitas elektron besar tuh dia suka elektron. Oke guys, jadi kalau kita kasih kesimpulan, berarti dari golongan ya, ingat berarti dari atas ke bawah kan tadi, anggap ya ini di sini yang ke bawah kan berarti di sini gede banget nih, jadi akan besar. Nah berarti kalau makin ke bawah berarti di sini artinya kan dia makin makin jauh dari inti. Berarti dia elektron itu mudah masuk atau tidak, mudah ketarik atau tidak. Elektron ini, pelanggan ini kan ini jauh banget nih guys. Nah berarti dia elektron ini mudah tertarik atau tidak? Tidak ya, karena gayanya kan lemah. Maka elektron juga sukar tertarik ya, alias dia nggak terlalu minat gitu guys. Ini orang ini nggak terlalu minat, kenapa? Karena udah gede gitu. Terus juga terus juga gayanya lemah, jadi dia kalau ada elektron mau masuk tuh males gitu.
ya. Sehingga apa? Ya afinitas elektronnya ya kecil ya. Kalau kita lihat di sini dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron makin kecil. Betul ya? Itu karena apa? Bayangkan saja karena dia udah gede ya. Karena tokonya udah gede, udah rame. Paham? Gitu. Jadi elektronnya ini maksudku dia udah nggak butuh elektron lagi sebenarnya. Gitu ya. Sedangkan kalau dalam satu periode berarti kan kalau periode itu kan sebelah sininya kecil, sebelah sininya besar, sebelah sininya kecil, ya kan? Ya makin ke kanan makin kecil kan itunya ya, jari-jarinya ya. Nah artinya adalah berarti ini elektron, ini tokonya masih kecil nih, jadi elektron kalau mau masuk dia heboh nih, sangat suka gitu. Maka di sini afinitas elektronnya besar ya, afinitas elektronnya besar gitu ya, sesuai ya dengan kalimat yang di sini. Oke, berikutnya lanjut ke keelektronegatifan. Nah, untuk keelektronegatifan ini merupakan, ini hampir mirip ya guys dengan afinitas elektron. Kalau kita baca, dia merupakan kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron, sama-sama menarik elektron dalam molekul suatu senyawa atau dalam ikatannya. Nah, yang membedakan di sini adalah kalau afinitas elektron itu dia fokus kepada atom yang sendirian, ya, paham ya? Sedangkan kalau keelektronegatifan itu fokusnya ke dalam suatu senyawa. Ya. Jadi di sini terdiri dari suatu senyawa. Artinya di sini atomnya nggak sendirian ya, melainkan mereka ini terdiri dari dua atom. Ya, mereka ini bersaing. Contoh H dengan Cl. Gitu, guys. Ya, jadi ini persaingan ya. Jadi kalau keelektronegatifan ini adalah persaingan antara dua orang gitu. Siapa nih yang lebih unggul nih, siapa nih yang lebih suka menarik elektron. Nah itu namanya keelektronegatifan ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronegatifan makin berkurang ya. Jadi ini sama kayak afinitas elektron ya guys. Jadi kalau dari satu golongan sama, dari atas ke bawah makin berkurang juga atau makin kecil juga. Sedangkan kan kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan juga sama, makin bertambah atau makin besar juga. Jadi sama, dari segi hafalan itunya sama ya. Nah, di sini alasannya adalah dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronegatifannya kan makin kecil. Kenapa? Karena semakin besar jari-jari atom mengakibatkan semakin sulit atom tersebut menarik elektron. Jadi ini sama ya alasannya kayak afinitas tadi ya, karena ya dia jauh, jadi dia lemah ya, nggak bisa tarik elektron lagi gitu. Kalau dari satu periode dari kiri ke kanan keelektronegatifannya makin besar karena apa? Karena jari-jarinya ya kecil, jadi mudah lah ya dia untuk menarik elektron. Karena apa karena ya kalau kecil kan dia magnetnya masih kuat banget nih, jaraknya kan nggak terlalu jauh, jadi dia masih kuat banget menarik elektron gitu ya. Nah balik lagi ke tadi, jadi keelektronegatifan ini adalah perebutan antara dua unsur. Nah di sini hidrogen dan klor ya, siapa yang lebih elektronegatif, siapa yang lebih besar keelektronegatifannya? Tentu saja kalau dari segi hidrogen kan hidrogen dia di atas ya gitu, betul ya. Terus kalau klor itu kan berarti dia di sebelah kanan banget kan ya, klor itu ya di periode itu kan di kanan banget. Nah berarti makin ke kanan itu makin besar. Jadi ini ingat ya, kiri ke kanan keelektronegatifannya makin bertambah. Jadi artinya dia keelektronegatifannya itu ya lebih unggul sih Cl gitu ya. Jadi keelektronegatifannya lebih unggul si Cl. Itulah kenapa nanti kalian akan mengenali Cl ini akan cenderung bermuatan negatif atau kita kenal dengan parsial negatif gitu. Dan ini hidrogen cenderung parsial positif. Ya, jadi kenapa dia yang cenderung parsial negatif ya, karena dia lebih elektronegatif daripada H gitu. Jadi itu asal usulnya ya. Jadi dalam suatu senyawa yang terdiri dari 2 unsur atau 3 unsur, tentunya dari mereka itu ada yang lebih elektronegatif. Ya, biasanya dari 2 unsur ya, perebutan antara 2 unsur. Ya, jadi siapa yang lebih unggul nih gitu. Ya, jadi dari situ. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau afinitas elektron itu real sendirian, atom sendirian, misalnya Cl sendirian diukur ya, H sendirian diukur ya. Sedangkan kalau keelektronegatifan itu yang ketika mereka sudah dalam bentuk senyawa gitu. Jadi nanti elektron itu lebih ketarik ke area Cl gitu daripada ke area H
Paham ya? Nah, terus semakin besar keelektronegatifan, unsur itu cenderung makin mudah membentuk ion negatif. Ya, semakin kecil keelektronegatifan. Tentu ya. Jadi kalau elektronegatifannya lebih besar, tentunya dia negatif. Nih lihat nih ya, dia parsial negatif. Jadi dia cenderung membentuk muatan negatif. Gitu. Ya, kalau misalnya keelektronegatifannya kecil, maka cenderung membentuk ya muatan positif. Makanya dia tadi parsial positif ya tadi ya. Ini gitu. Oke. Nah, kecenderungan sifat keperadik unsur ini bisa kalian hafalkan dari kimia triks berikut ini, yaitu kalau makin ke bawah makin besar, makin ke kanan makin kecil, itu dia adalah jareloba. Jareloba, jari-jari, reduktor, sifat reduktor. Sifat reduktor ya. Betul. Lalu lo di sini adalah logam, sifat logam. Oke, kemudian ba yaitu basa, sifat basa. Jadi jari-jari sama kayak jareloba, berarti jari-jari, reduktor, logam, dan basa. Sedangkan kalau yang ke bawah makin kecil dan ke kanan makin besar, itu dia merupakan dia dimiliki oleh piano. Apa ini Kak piano? Pi ini adalah potensial ionisasi. Ya, potensial ionisasi itu sama aja kayak energi ionisasi ya, sama. Terus afinitas elektron, terus KLA afinitas elektron, N keelektronegatifan, dan O oksidator. Ya, jadi dia piano singkatannya. Jadi jareloba dan piano.